Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Corner Student bersama saya Jumadil Dwi Zusra SEMM, dosen pengampu mata kuliah bisnis digital. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang business plan. Kalau Anda mempunyai dream business untuk membangun sesuai dengan passion Anda perlu tahu tentang business plan, bagaimana cara penerapannya. Berikut penjelasannya. Selamat datang di channel Belajar Corner Student. Pada video kali ini, Anda mahasiswa berbahagia, kita akan kupas tentang perencanaan usaha atau business plan. Namun, sebelum kita lanjut kepada apa itu business plan, kita harus menyamakan dulu dan menstandarkan atmosfer pikiran kita dalam hal pengertian dari suatu business plan. Nah, beberapa pengertian dari business plan adalah: yang pertama, business plan sebagai dokumen yang disediakan oleh entrepreneur yang memuat rincian tentang masa lalu, keadaan sekarang, dan kecenderungan masa depan dari sebuah perusahaan. Isinya mencakup analisis tentang manajerial, keadaan fisik bangunan, karyawan, produk, sumber permodalan, informasi tentang jalannya perusahaan selama ini, dan posisi pasar dari perusahaan. Perencanaan bisnis adalah suatu proses terkoordinasi untuk mengidentifikasi beragam permasalahan yang mungkin akan dihadapi dalam bisnis dan berbagai alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Mungkin Anda sering mendengar istilah tentang bisnis plan. Namun, di mana temukan bisnis plan tersebut? Bagaimana bentuk dan wujudnya? Singkatnya, bisnis plan adalah sebuah dokumentasi atau file yang memuat semua rinci tujuan dari suatu bisnis yang Anda bangun serta bagaimana cara Anda mencapainya. Format dari suatu bisnis plan bisa dalam bentuk laporan, bisa bentuk dalam laporan Word atau Office, serta juga bisa dalam bentuk presentasi. Namun kalau lebih kreativitas lagi, bisa kita bentuk dalam suatu animasi video yang dapat menjelaskan suatu bisnis atau perusahaan Anda. Kalau kita sadari, pada zaman sekarang ini, fashion sudah bisa dijadikan suatu pemasukan atau income. Intinya adalah, apa saja di kehidupan manusia saat sekarang ini bisa jadikan suatu bisnis plan yang baik. Yang penting bagaimana cara kita menyesuaikan dan menempatkan teknologi yang tepat pada suatu bisnis tersebut. Ada beberapa prinsip dari suatu bisnis plan adalah: yang pertama, usaha harus dapat diterima oleh semua pihak. Yang kedua, usaha harus fleksibel dan realistis atau masuk akal. Yang ketiga, usaha harus mencakup seluruh kegiatan aspek usaha. Yang keempat, usaha yang direncanakan harus efektif dan efisien. Suatu bisnis yang telah direncanakan akan melahirkan beberapa manfaat terhadap bisnis plan tersebut. Di antaranya adalah: yang pertama, membimbing jalannya kegiatan suatu usaha. Yang kedua, adanya keamanan kelangsungan suatu usaha atau bisnis tersebut. Yang ketiga, dapat mengembangkan kemampuan manajerial suatu usaha. Yang keempat, sebagai pedoman atau petunjuk bagi pimpinan atau perusahaan dalam menjalankan suatu bisnisnya. Yang kelima, untuk mengetahui apa yang terjadi dalam lingkup bisnisnya.
Yang keenam, sebagai alat berkomunikasi dalam suatu usaha. Yang ketujuh, untuk dapat memperkecil risiko apa yang terjadi dalam suatu usaha. Yang kedelapan, memperbesar peluang untuk mencapai laba. Yang kesembilan, dapat memudahkan perolehan bantuan kredit atau modal dari bank. Yang kesepuluh, sebagai pedoman di dalam pengawasan. Dalam menciptakan suatu bisnis plan, dibutuhkan beberapa kegiatan untuk mendukung suatu bisnis plan tersebut. Di antaranya, yang pertama, mempelajari dan meramalkan masa depan. Yang kedua, menentukan sasaran beserta fasilitas yang diperlukan dalam suatu usaha. Yang ketiga, membuat program kerja dan perhitungan usaha. Yang keempat, menentukan prosedur kerja di dalam usaha. Yang kelima, membuat rencana anggaran usaha. Yang keenam, membuat kebijaksanaan usaha. Untuk mendukung suatu bisnis plan, dibutuhkan beberapa komponen untuk mendukung jalannya suatu bisnis plan, yaitu executive summary, company description, service and product, analisis aspek pasar, analisis aspek teknik dan produksi, analisis aspek manajemen, analisis aspek finansial. Executive summary. Tahap pertama yang menyusun bisnis plan adalah membuat bagian ringkasan eksekutif. Bagian ini harus berisi ringkasan mengenai seluruh isi dari bisnis plan yang akan dijelaskan. Ringkasan eksekutif harus bisa menarik perhatian pembaca dan menciptakan keinginan untuk lebih banyak tentang bisnis Anda. Ringkasan eksekutif tidak lebih dari 2 halaman. Semakin singkat dan padat, namun bisa menggambarkan keseluruhan dari bisnis yang Anda ciptakan akan semakin jadi lebih baik. Ada beberapa poin pada bagian ringkasan eksekutif dalam bisnis plan adalah: yang pertama, jelaskan alasan bisnismu penting untuk dibuat. Poin ini menjadi faktor kuat pembaca tertarik pada bisnis Anda. Jelaskan visi, misi, dan tujuan bisnis Anda. Gambarkan singkat produk atau layanan jasa yang disuguhkan oleh bisnis Anda. Identifikasi target pasar Anda. Jabarkan strategi pemasaran. Rangkum pesaing di sekitar tempat bisnis Anda dan bagaimana bisnis Anda bisa bersaing dengan mereka. Proyeksi keuangan bisnis Anda dalam jangka panjang dan pendek. Company description, yaitu merupakan suatu informasi yang meliputi visi, misi, tujuan, dan sejarah perusahaan. Bagian profil bisnis ini berisi deskripsi umum biasanya tentang konsep bisnis Anda. Namun perlu Anda jelaskan secara rinci apa saja yang membuat bisnis Anda menonjol, penempatan lokasi bisnis, dan disertai alasan kenapa lokasi tersebut cocok untuk bisnis Anda. Produk or service. Pada bagian produk atau layanan, Anda bisa mengeksplorasi produk bisnis Anda seluas mungkin. Jika penjelasan produk atau layanan yang Anda sajikan menarik, maka pembaca akan menaruh perhatian terhadap produk yang Anda sajikan. Ada beberapa poin pada bagian produk atau layanan dalam bisnis plan, yaitu deskripsikan produk penjualan disertai proses produksinya. Paparkan alasan mengapa memilih menu-menu atau jenis layanan yang diunggulkan oleh bisnis Anda. Uraikan rantai pasokan bahan baku produksi, baik itu pemilihan pemasokan bahan baku dan alasan memilih pemasok tersebut. Jabarkan keunggulan di setiap produk atau layanan. Jelaskan bagaimana produk atau layanan yang diberikan bisnis Anda bisa menjawab semua permasalahan atau memenuhi kebutuhan di lingkungan sekitar bisnis Anda. Analisis aspek pasar. Di sini, Anda hanya perlu menunjukkan keseriusan Anda dalam menganalisis pasar secara menyeluruh. Bagaimana menilai persaingan bisnis yang ada, dan menyimpulkan dari hasil analisis tersebut bahwa bisnis Anda layak. Ada beberapa poin pada bagian analisis pasar dalam bisnis plan, yaitu tentukan target pasar sesuai dengan lokasi bisnis Anda. Identifikasi selera konsumen. Jelaskan potensi volume pembelian produk yang diperkirakan dari riset pasar.
Rangkum pesaing di sekitar lokasi bisnis. Anda juga bisa memasukkan kelebihan yang ditunjukkan oleh bisnis Anda dibandingkan dengan kekurangan yang ada pada pesaing Anda. Pemilihan teknologi buat produksi. Pemilihan teknologi proses produksi berarti menentukan proses penghasilan produk atau pelayanan, termasuk jenis teknologinya, serta alat-alat, fasilitas, penunjang, dan desain engineering yang diperlukan. Analisis aspek manajemen. Rincian proses kegiatan dan manajemen operasional bisnis bisa Anda uraikan secara detail pada bagian ini, mulai dari proses pembelian dan penyimpanan produk, jadwal pembelian pasokan bahan baku, peralatan, maupun perlengkapan apa saja yang digunakan. Analisis aspek finansial. Sebagian besar pemilik bisnis akan pusing 7 keliling ketika membuat rancangan biaya. Benar nggak? Hal ini dikarenakan rincian biaya merupakan hal yang sensitif dan harus dihitung secara matang. Karena ini meliputi modal, penentuan harga produk atau layanan, biaya produksi, dan biaya sewa tempat, dan sebagainya. Anda mahasiswa mata kuliah digital, pada video ini kita sudah bahas dan kupas tentang bisnis plan. Saya harapkan saudara dapat mengerti dan memahami konsep dari suatu perencanaan usaha. Namun jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara menekan tombol like dan subscribe sebanyak-banyaknya dan kirim ke teman-temannya agar menjadikan channel ini menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.